Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang marketing mix ya. Sebagaimana janji saya, seperti itu ya. Marketing mix adalah menurut Kotler, saya ambil di bukunya Kotler, bahwa marketing mix itu adalah bauran pemasaran. Marketing mix adalah alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran yang meliputi di dalamnya teman-teman. Marketing mix itu ada produk, price, promotion, and place. Nah, jadi inti dari marketing mix itu identik dengan 4P. Apa 4P itu? Adalah produk, price, promotion, and place. Jadi saya analisa bahwa marketing ini ruang lingkupnya dalam 4P ini gitu. Inti daripada marketing ini. Bagaimana dia mengemas produk, packaging, kemudian price, penentuan harga, kemudian promotion, bagaimana dia cara mempromosikan barang, bagaimana dia cara meng-up barang tersebut agar bisa banyak diminati oleh masyarakat, oleh publik, seperti itu ya, oleh pasar tepat sasaran gitu ya. Kemudian place itu bagaimana distribusi ya, didistribusikan oleh marketer ataupun pemasar kepada pasar sasaran. Kalau analisa saya, memang marketing ini lebih kepada orang lapangan ya. Jadi dia betul-betul yang bagaimana si produk ini agar labelingnya gitu ya, terus kemasannya, kemudian penentuan harganya, misal harga grosir, harga eceran itu kan tentu beda ya teman-teman. Nah, itu orang marketing yang paling tahu persis tuh. Kemudian promosinya, promosi ini mencakup juga tentang iklan ya, iklan. Jadi dia harus sangat pandai dan cermat memilih dan menentukan iklan apa saja yang akan digunakan gitu. Seperti sekarang kan era media sosial gitu ya, ataupun media baru. Nah, marketing itu tentunya harus pandai sangat memanfaatkan gitu ruang publik yang sekarang ini cenderung ke penggunaan media baru gitu ya. Jadi tidak harus gitu orang marketing itu capek-capek gitu ngiklanin barangnya di televisi gitu, yang memang dia harus berbayar dengan nominal yang sangat fantastis gitu ya. Tapi cukup dengan penggunaan marketplace gitu ya, ruang-ruang media sosial dijadikan iklan gitu, iklan untuk apalagi untuk barang-barang pemula gitu ya. Makanya banyak sekali orang yang punya brand barang gitu ya, diawali dengan iklan di media sosial, akhirnya bisa sponsor di iklan di TV-TV nasional gitu ya, berawal dari ruang lingkup di media sosial. Kemudian place distribusinya juga harus tepat sasaran. Misal kita UMKM ya, tentu dia berawal dari pemasarannya di pasar-pasar tradisional, kemudian bagaimana dia melihat dan memasukkan gitu ya di seperti di minimarket gitu ya, kemudian masuk di mall-mall gitu ya. Nah, itu adalah salah satu strategi yang harus dikuasai oleh seorang marketing gitu. Nah, inilah contoh dari gambar bauran pemasaran atau marketing mix. Di sini ada produk, place, price, and promotion. Itu ada segitiga gitu ya, karena hierarkis juga gitu ya. Jadi pokoknya teman-teman kalau dengan mendengar istilah marketing mix pasti tidak terlepas dari 4P ini. Tapi nanti kalau belajar di komunikasi pemasaran nanti ada tambahan 3P ya, jadi 7P. Tapi sekarang pokoknya untuk dasar materi marketing itu fokusnya di 4. Produk itu melingkupi juga seperti komposisi teman-teman, komposisi makanan, kemudian kualitas produknya. Pokoknya yang sifatnya teknis dan lapangan itu tentu menjadi prioritas dari tugasnya si marketing ya. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mempelajari dan menganalisa perbedaan mendasar antara tugas marketing dan tugas humas. Oke, banyak orang yang sulit membedakan antara fungsi humas dan fungsi marketing. Nah, humas ini sebetulnya pada intinya menitikberatkan dalam fungsi goodwill, menciptakan citra perusahaan agar sebaik mungkin memiliki citra ataupun image yang baik di mata publik, di mata konsumen gitu ya.
Kemudian humas setiap organisasi tentu mengharapkan agar informasi yang diberikan kepada media massa dapat diberitakan ya. Jadi tentukan humas itu salah satu media untuk bisa promosi gitu ya, ibaratnya kan salah satu fungsi humas itu kan, ingat ya teman-teman, ada publisitas. Nah melalui media juga mungkin membantu dalam seperti pamflet-pamflet, kemudian billboard gitu ya. Nah itu adalah mengharapkan agar informasi yang diberitakan kepada media massa ini dapat diberitakan secara utuh gitu. Nah, salah satu fungsi humas itu harus sekali menjalin baik dengan media seperti itu. Jadi untuk itu humas harus mengetahui informasi yang akan menarik seperti menjadi perhatian media massa gitu ya. Jadi pokoknya membranding gitu, membranding barang gitu. Kemudian kenapa sih produk itu kok bisa nih memiliki value yang tinggi gitu ya, padahal secara fungsional kan sama ya sebetulnya, branding barang gitu ya. Kemudian merek itu bisa menjadi diminati oleh kalangan high class misal seperti itu. Nah kemudian si PR juga ya ataupun humas harus mengetahui angle dan leading gitu ya di berita gitu ya, yang memiliki nilai berita seperti mengemas informasi sesuai dengan jenis media massa. Secara konseptual bahwa marketing sebetulnya salah satu juga yang menjadi fungsi humas. Nah teman-teman, jadi dari sini kita bisa sedikit membedakan ya. Jadi intinya humas ini lebih kepada dia bagaimana pencitraan, bagaimana membangun hubungan baik dengan publik, kemudian bagaimana cara branding perusahaan gitu ya, agar mereknya juga memiliki value yang tinggi gitu, kemudian menjadi konsumsi publik yang tidak mengurangi trust gitu. Intinya gimana ya? Intinya lebih ke seperti orang-orang PR itu dia bergelutnya ya bukan lagi di bidang dia bagaimana kemasannya gitu ya, harga gitu, tapi lebih ke membangun relasi lah seperti itu ya, agar seperti membangun hubungan dengan klien, dengan calon investor gitu ya. Kemudian dalam praktiknya pekerjaan bagian marketing meliputi yang tadi ya yang sudah saya jelaskan seperti penentuan harga, pricing, promosi produk dan pricing, promotion, produk dan promosi produk, pricing dan satu lagi place gitu, distribusi gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman di sini kalau untuk konseptual bahwa marketing itu merupakan salah satu fungsi humas, karena memang secara umum kan saya sudah jelaskan ya bahwa humas itu memiliki 6 fungsi umum. Yang pertama publisitas, yang kedua pemasaran, yang ketiga lobby, yang keempat public affairs, yang kelima ada hubungan investor, dan yang keenam ada manajemen isu gitu teman-teman ya. Nah itu sih untuk materi kali ini ya, tolong pelajari. Marketing mix sudah saya jelaskan juga. Intinya kalau si PR itu lebih bagaimana membangun citra, kemudian menjalin komunikasi, menjalin relasi dengan media gitu ya. Tapi kalau marketing lebih ke teknisnya, lebih ke lapangan, produk ini gimana biar berkualitas, produk ini gimana penentuan harganya ketika dipasarkan di pasar lokal, di pasar global, misal harga ecer seperti apa, harga grosir seperti apa. Itu sih teman-teman. Untuk produk sendiri kan menurut Kotler bukan hanya barang ya, tapi ada jasa, ada orang, ada mencakup tempat seperti tempat wisata, organisasi pendidikan, kesehatan, kan itu juga produk. Bagaimana bisa dijual, bagaimana agar menarik perhatian, bagaimana agar produk itu dikonsumsi. Ada price, promotion, and place. Silahkan dibaca saja ya teman-teman, lebih spesifiknya seperti apa gitu rincian dari produk, price, promotion, and place itu ya. Kemudian kita diskusi di WA group. Terima kasih atas perhatiannya ya.